Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, perjumpaan kita pada pagi hari yang berbahagia ini mengambil tema Nuzulul Quran. Nuzul artinya turun, Al-Quran artinya Al-Quran. Jadi Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Maka ada istilah kitab samawi. Jadi ada istilah kitab suci yang memang diturunkan dari langit. Ada berapa ibu-ibu kitab yang wajib diketahui? Ada 4. Bapak TKM lebih hafal kayaknya. Mau nyebutin ya, ada fix ya. Kalau fix saya suruh nyebutin. Oh iya. Ada juga istilah lain suhuf. Ada juga selain kita bahwa suhuf. Kalau suhuf lembaran-lembaran. Ya. Ada suhuf Ibrahim. Itu juga sama lembaran-lembaran kitab yang Allah turunkan dari langit. Begitupun kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu namanya banyak, yaitu diantaranya saja namanya Al-Quran. Ada yang menyebut dengan apa? Kalamul. Ada yang menyebut dengan Al-Furqan. Ada juga yang menyebut dengan Al-Kitab. Alif Lam Mim Zalikal Kitab. Zalikal Kitab. Al-Quran sama seperti kitab-kitab sebelumnya, yaitu diturunkan dari Lauhul Mahfuz, kemudian sampai ke langit dunia, kemudian disimpan di suatu tempat namanya Baitul Izzah. Namanya apa ibu? Baitul. Lah kemudian dari Baitul Izzah ini diturunkan kepada Nabi berangsur-angsur. Ada satu ayat punya sabab nuzul, ada juga yang tidak memiliki sabab nuzul. Terus kenapa Ustaz? Di Indonesia biasanya malam ke-17, benar gak? Biasanya ada istilah malam ke-17 nuzulul. Jadi gini, bapak-bapak ibu, secara umum Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Pasti itu, gak bisa dibantah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar adanya di mana? Di bulan Ramadan. Kemudian ada juga di dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan, ya, Syahrul ladzi unzila fihil. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya apa? Ini sepakat. Ulama apa? Sepakat bahwasanya Al-Qur'an diturunkan di bulan suci, tepatnya di malam Lailatul. Nanti ulama, bapak-bapak, ibu berbeda pendapat masalah malam Lailatul. Ada ulama berpendapat malam 17 Ramadan. Ada juga yang berpendapat mestinya malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Lebih tepatnya lagi di hari-hari ganjil. Tapi ulama memberi pelajaran kepada kita, jangan terlalu fokus. Oh ini di hari-hari ganjil. Kalau kita tiap hari ibadah ya mesti dapat apa? Dapat malam Lailatul. Kalau Ramadannya kita hidupkan di pagi hari, di malam hari dengan puasa, dengan tarawih, dengan baca Quran, ya sudah dijamin dia mendapatkan apa? Malam Lailatul. Kemudian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 21, malam tanggal 21. Ada yang malam 2 pokoknya ganjil. Nah ini
ranahnya perbedaan para ulama. Adapun yang di Indonesia biasanya nuzulul Quran malam 17 itu memang ada riwayat ayat yang pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu di malam 17 Ramadan. Itu yang sampai sekarang menjadi adat, menjadi kebiasaan orang-orang di Indonesia mengadakan nuzulul Quran misalkan beserta bersedekah atau santunan ataupun yang lain ataupun mengeluarkan zakat. Jadi itu sedikit biar kita paham betul. Dan kita perlu tahu mana yang sudah sepakat ulama, mana yang berbeda pendapat. Nanti kalau sudah tahu, kita tidak gampang menyalahkan, lebih bijaksana, tidak mudah memvonis para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an, itu pasti Quran itu turun kepada orang yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang menurunkan Al-Qur'annya pasti zat yang paling mulia, yaitu Allah. Yang menyampaikannya antara Allah dan Nabi Muhammad juga mesti malaikat yang paling, malaikat siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Allah zat yang paling mulia. Malaikatnya yang menyampaikan Al-Quran, malaikat yang paling mulia. Manusianya yang diturunkan Al-Quran itu manusia yang paling mulia. Sehingga kata para ulama, kalau kita pengen mulia harus dekat dengan Al-Quran. Bahkan malam yang diturunkan Al-Quran, malam Lailatul Qadar menjadi malam apa? Malam yang paling. Coba dilanjutin. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dan indah bahasa Al-Quran. Satu malam dari malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada, mohon maaf nih, saya mau tanya ibu, lebih baik dari 1000 bulan itu berapa kira-kira? 1000 bulan berapa tahun? 80, lagi-lagi DKM yang jauh. 83 perkiraan seperti itu. Kalau lebih baik dari 83 tahun berapa? Berapa Bu? Ya pokoknya lebih dari 80 ini. Bisa 84, 85, 90, 100 bisa nggak 100? Karena bahasa Al-Quran apa? Satu malam lebih baik, lebih daripada 1000. Bahkan bisa lebih baiknya berapa? 2000 bulan, 3000 bulan, bahkan sampai tidak terhitung. Tergantung apa? Tergantung malam Lailatul Qadar kita ngapain. Kalau tidur doang ya mohon maaf. Tapi kalau sholat maghribnya berjamaah, sholat isyanya berjamaah, kemudian sholat taraweh, kemudian nggak tidur malam. Biasanya sih kalau santri gitu ya, Ramadan malamnya nggak tidur, paginya tidur. Karena nggak kerja, pengangguran. Ustadznya juga sama. Ustadznya pengangguran, jadi malamnya melek, baru paginya apa Yang penting meleknya jangan asal melek ya. Sekali melek 5 juz, 10 juz, itu luar biasa. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus hikmahnya apa Ustaz? Nuzulul Quran tadi. Kalau kita pengen menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang mulia di sisi Allah, maka yuk kita dekat-dekat sama Al-Qur'an. Jangan sampai anti, jangan sampai alergi dengan Al-Qur'an. Na'udzubillahi min. Karena tadi di antara yang menentukan kita ini dekatnya dengan Allah
di akhirat ada orang tidak diizinkan berbicara dengan Allah. Pengen berbicara dengan Allah tapi tidak dia apa? Tapi kalau orang yang baca Al-Quran bahkan sebelum dia di surga sudah diizinkan apa? Berdialog dengan Allah Subhanahu. Maka membaca Quran itu merupakan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti lisan kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu. Bahkan ini saya baca kitabnya, ada kitab namanya Al-Adhkar dari Imam Muhyiddin Syarafuddin An-Nawawi. Jadi ada ulama yang bahkan ulama ini belum menikah sampai apa? Meninggal dunia. Namanya Imam Nawawi, tapi bukan Imam Nawawi Banten. Bukan Imam Nawawi Al-Bantani, tapi apa namanya, Imam Syarafuddin An-Nawawi. Beliau belum sempat menikah, sudah meninggal, tapi karangan kitabnya banyak. Ada Riyadhus Shalihin, ada Arba'in An-Nawawiyah, kemudian ada juga Al-Adhkar, kemudian ada juga Syarah Muslim. Hadis Imam Muslim disarahnya beliau. Kemudian kitab-kitab fikih Al-Majmu', Syarah Muhadzab beliau juga punya. Karena beliau ulama yang ahli hadis, ahli fikih, ahli segala-galanya. Kata beliau, "I'lam anna tilawatal Qur'ani hiya afdhalul adhkar." Zikir yang paling utama itu apa? Baca Quran. Apalagi mohon maaf, baca Qurannya belum lancar. Ada di sini yang belum lancar baca Quran? Banyak ya. Kata Nabi, yang baca Quran lancar pahalanya satu, yaitu pahala membaca Al-Quran. Setiap huruf dapat. Tapi kalau yang baca Al-Qurannya belum lancar, sembari belajar itu pahalanya dua. Pertama pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahala sabar. Ini mulut susah bener gitu ya. Biasanya kalau merumpi gampang, oh baca Quran nggak bisa-bisa. Ibu-ibu pada senyum. Itu pahalanya kata Nabi apa? Double. Pertama dapat pahala dia baca Quran, yang kedua dia sabar, nggak menyerah, belajar membaca Al-Quran. Itulah yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau nggak bisa terus ya kebangetan ya. Malu-malu DKM nanti. Wal matlubu wal qira'atu bit tadabburi. Yang dimaksud membaca Al-Quran disertai tadabbur. Membaca Al-Quran disertai apa? Tadabbur. Tadabbur itu mirip seperti tafakkur. Tadabbur mirip seperti apa? Tafakkur. Bahkan kalau ada orang baca Quran tidak mentadaburi, itu kata Allah, jangan-jangan hatinya sudah tergembok. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfal. Apakah mereka tidak mentafakuri Al-Quran, atau jangan-jangan hatinya sudah terkunci, hatinya sudah tergembok? Contoh tadabbur Quran gimana Ustaz? Contoh ini, ada satu ayat. Di situ dinyatakan bahwasanya Fir'aun ditenggelamkan. Fir'aun ditenggelamkan. Tapi bapak-bapak ibu, di dalam ayat selanjutnya Allah katakan, "Fal yaum nunajjika bibadanika litakuna liman khalaqaka." Walaupun Fir'aun ditenggelamkan, kata Al-Quran di bahasa Al-Quran, tubuhnya diabadikan. Tubuhnya bayangkan, ini sejarah mencatat jasadnya Fir'aun ditemukan belum lama, sekitar 100 tahun lebih yang lalu. Jasadnya Fir'aun. Pertanyaannya, tenggelamnya kapan? Zamannya siapa? Zamannya Nabi Musa. Setelah Nabi Musa ada Nabi setelah Nabi Isa ada Nabi Muhammad kesini berapa tahun? Berapa ribu bahkan. Itu Al-Quran jauh-jauh hari sudah menginformasikan tubuhnya Fir'aun, jasadnya Fir'aun akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memuliakan, bukan, tapi bahkan untuk menghinakan
dan juga supaya kita sebagai manusia mengambil pelajaran. Jangan sampai kayak Fir'aun. Makanya kita mohon maaf, kalau ngasih nama anak jangan asal ngambil dari mana? Al-Quran. Namanya Auni, kepanjangannya Fir'auni, kan bahaya. Namanya Tony, kepanjangannya Syaitoni. Wah. Iya. Atau namanya, mohon maaf barangkali ada ya, Hasidin gitu kan. Ada orang namanya apa? Hasidin. Orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang ada, mohon maaf nih, di daerah Jawa ada namanya rojimin. A'udzubillahi minasyaitonir. Terkutuk Pak. Iya. Ar-rojim adalah rojimin orang-orang yang terkutuk. Ustaz, saya udah tua, gimana nih namanya kayak gini? Coba tuh sunnah diganti. Dulu zaman Nabi ada orang yang namanya Hazan. Hazan itu artinya sedih. Jadi kehidupannya sedih. Kemudian diganti sama Nabi, Al-an anta sahad. Sekarang nama ente Sahad. Kehidupannya mudah, gak sedih lagi. Makanya nama juga berpengaruh ya. Tapi tadi jangan asal nyomot dari Soleh itu bagus. Orang yang soleh. Yang penting jangan pakai toleh. Toleh itu lawannya apa? Kalau soleh orang yang baik, toleh ya orang yang gak baik.